Sebelum kita mulai ibadah kita masuk dalam saat teduh. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita telah melewati seminggu yang lalu hingga hari ini kita berjumpa kembali. Kita penuh sukacita dalam keadaan yang sehat kita berada di sini. Mari kita angkatkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita angkatkan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita doa dalam doa pembukaan. Bapa kami yang terkasih, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam ibadah kami ini Tuhan, kami undang Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi kami satu persatu oleh darah Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk datang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mengisi acara dan setiap kami yang hadir di sini. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita angkatkan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Bapak Ibu, di ayat pertama dan ayat kedua kita resapi pujian ini, kita tutup mata kita. Biarlah singer tetap membawa pujian. Nanti kita akan bersama-sama bernyanyi di refnya saja. Kita rasakan kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah kita terima, Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari laut. dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Sempat membuat kita terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. itu yang Kau sediakan. Kita angkatkan pujian di refnya bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat Tuhan luar biasa bagi kita. Itu yang mau diangkatkan oleh telah ku terima, sempat membuat kita terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, Selain puji dan sembah Kau. puji dan sembah Kau. Selain 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 puji dan sembah Kau. Bacaan kita diambil dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita responi firman Tuhan dengar kita mengangkat pujian, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. di hadirat-Mu. Lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. dari segala yang ada. Lebih dalam, Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada pagi ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan. Sertailah setiap kami Tuhan, agar damai sejahtera, hikmat, kebijaksanaan yang Engkau limpahkan, memampukan kami tidak hanya membaca dan mendengar, tapi kami juga memiliki sebuah dorongan dari Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami pun menyadari bahwa firman inilah yang juga akan terus membentuk sekaligus mendewasakan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya Tuhan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan diri kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita
Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-8, ayat 9 sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul, pasal 8, ayat 9 sampai ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Di kota itu ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria serta mengaku sebagai orang besar. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar." Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dan dalam perjalanannya mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Bapak Ibu, sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tapi juga sekaligus merenungkannya. Selamat, ini pagi apa siang nih udahan ya? Pagi ya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, kayaknya kurang semangat nih, coba sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah gitu ya. Ya Bapak Ibu, tadi mungkin sudah ada di depan juga ya. Saya Pendeta Stefani Sohilait melayani di GKI Pondok Makmur Tangerang. Ya, saya senang sekali nih dapat temanya pansos gitu ya. Pansos apa Bapak Ibu pansos itu? Panjat sosial. Di sini ada yang suka pansos? Ada, langsung ada gitu ya. Mungkin beberapa dari kita tanpa disadari suka aja gitu ya pansos. Nah Bapak Ibu, saya teringat satu hal ya ketika saya merenungkan dan juga mempersiapkan bahan ini. Biasanya kan kita suka foto ya, kayaknya nggak ada yang nggak suka foto gitu ya. Tadi kita sebelum mulai ibadah juga udah foto-foto ya, dari gaya formal sampai gaya bebas gitu ya, freestyle katanya gitu ya. Kayak di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Di tempat saya Pondok Makmur juga sama Bapak Ibu Saudara ya. Pokoknya selalu diakhiri dengan foto dan diawali dengan foto. Nah yang menarik adalah ketika kita selesai foto gitu ya, foto itu dikirim Bapak Ibu Saudara di handphone kita masing-masing, kita buka, kita download. Kira-kira yang di zoom pertama foto siapa? Gambar siapa? Diri sendiri ya. Kita lihat, kita merem apa melek gitu kan ya. Gaya kita bagus apa enggak gitu ya. Angle kita kelihatan kurus apa kelihatan tambah gede nih dari sisi ini. Nah begitu kita lihat bagus Bapak Ibu Saudara, kira-kira yang di-upload yang mana? Yang bagus ya. Kita peduli nggak sama foto-foto teman kita lainnya? Enggak ya. Saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu Saudara ya. Begitu teman saya upload foto, saya komen gitu ya, saya langsung WA, "Kok kamu upload foto itu sih? Kenapa di situ aku bagus?"
Terus saya bilang, iya tapi aku di situ merem, saya bilang gitu ya. Jadi beda gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah itu sering kali terjadi gitu ya. Ini kayaknya hal yang sederhana tapi menurut saya ini cukup menarik buat kita bahas gitu ya. Kadang-kadang memang apa yang terjadi pada kita suka ngezoom ya diri kita. Ya, yang kita upload ya pokoknya yang saya terlihat bagus di situ ya. Mau temen saya mau gayanya agak miring, kelihatan agak besar kah gitu kan ya, atau bahkan merem gitu kan ya. Udah nggak apa-apa lah, yang penting sayanya bagus gitu ya. Nah dari sini rasanya menarik untuk kita bisa refleksikan. Memang seringkali ya kita maunya hanya mengerti diri kita, fokusnya diri kita. Sulit gitu untuk bisa fokus kepada hal-hal lain. Kalau diri orang lain baik, misalkan tadi foto ya, diri kita nggak baik, rasanya kita pengen cepet-cepet, jangan yang ini. Kalau bisa pokoknya saya yang baik. Nah tanpa disadari rasa itu Bapak Ibu Saudara bisa menunjukkan dan menimbulkan sebuah perasaan di mana kita akan juga cukup fokus pada diri kita. Ya, bagus nggak sih melihat diri dan fokus pada diri? Ya bagus. Tapi begitu kita terlalu fokus dan tidak lagi peduli sama yang lain, nah itu yang kemudian jadi pertanyaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bacaan kita juga ada salah satu yang menarik. Ada orang yang juga cukup fokus nih sama dirinya gitu ya. Melihat dengan apa yang ada pada dirinya. Siapa itu? Ya kita baca bersama-sama, ada yang bernama Simon. Nah dia ini dikatakan adalah seorang penyihir yang terkenal Bapak Ibu di Samaria. Dan bahkan apa yang sudah dilakukan dia, dikatakan di ayat yang ke-10, ia dikagumi, dipuji Bapak Ibu Saudara. Siapa yang gak senang dikagumi dan dipuji atas hal yang sudah dia lakukan. Karena itu dikatakan, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Waduh, luar biasa banget, gimana gak tambah senang ya. Kita kalau diberkati Tuhan misalkan, kita bisa nyanyi misalkan ya. Terus orang bilang, aduh kuasa Tuhan luar biasa loh di suaramu gitu ya. Wah bagaimana kita gak senang. Senangnya pasti bukan main gitu ya. Apalagi dikasih predikat itu kuasa Tuhan loh. Ada dalam diri saya. Nah Simon ini juga mendapatkan predikat itu. Bahkan dikatakan Bapak Saudara di ayat 11 ya. Banyak orang ya kagum, puji, lalu apa yang terjadi? Mengikuti si Simon ini. Jadi banyak orang mengikuti karena sudah lama banyak umat saat itu melihat gitu ya apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Simon ini. Jadi orang makin kagum Bapak Ibu Saudara. Ya kayaknya kita kalau ngelihat dalam hari-hari kita ada satu orang yang kayak luar biasa banget gitu ya. Bisa ini itu. Kita mungkin juga sama kagum. Bahkan kita mengikuti dia. Bahkan kita mungkin jadiin dia role model kita gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada nggak tuh sosok yang dijadikan role model gitu ya. Jadi rasanya kalau apa kiblatnya kita ke dia. Mungkin dari gaya berpakaian gitu kan ya. Gaya potongan rambut. Nah anak-anak pemuda remaja sekarang begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dia kalau potongan rambut dia bilang, Kak ini potongannya mirip idol K-pop loh gitu. Waduh ini yang mana gitu ya. Ya karena jadi sosok idola. Nah yang menarik adalah Bapak Ibu ternyata banyak orang jadi kagum mengikuti dia. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Ternyata enggak. Ternyata setelah apa yang terjadi pada Simon dan banyak orang mengikutinya, dikatakan kuasa sihir Simon kemudian jadi terkalahkan. Kenapa? Karena di hadapan Filipus semua orang jadi melihat lebih banyak kepada Filipus. Karena Filipus menyatakan kuasa Kristus yang bangkit. Dengan kuasa Kristus itulah kita diperlihatkan bagaimana Filipus bisa kemudian juga melakukan banyak hal, menakjubkan banyak hal orang dengan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan ini menarik ya, bahwa kemudian umat Tuhan berpindah nih dari yang tadinya ke Simon, kemudian dia bergeser kepada Filipus. Dan tidak hanya umat Tuhan pada saat itu, dalam bacaan kita ditunjukkan Bapak Ibu, bahwa Simon pun juga akhirnya percaya loh. Dengan apa yang diberitakan, dengan apa yang dilihat, yang dilakukan oleh Filipus ini. Karena itu di ayat 13 dikatakan, Simon sendiri juga percaya. Dan sesudah dibaptis, ia bersama Filipus. Jadi dia percaya kepada pemberitaan firman Allah. Dia percaya kepada Allah. Dia kemudian bahkan mau dibaptis. Dan dia mengikuti Filipus. Rasanya baik sekali ya, dia yang tadinya bisa dikatakan sebagai seorang penyihir, nah kini dia menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan.
Dan itu sangat menarik, ada sebuah perubahan yang terjadi pada diri Simon. Tapi apakah itu cukup Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa ia benar-benar berubah? Tapi ternyata ada sebuah kesalahpahaman. Jadi kalau ada pansos, ada juga salfok Bapak Ibu Saudara ya, salah fokus gitu kan ya. Nah, salah fokus juga seringkali terjadi ya pada diri kita ya. Kita jadi suka salah fokus pada hal-hal yang bukan itu intinya sebenarnya. Nah, itu juga terjadi tuh pada Simon. Dia itu juga salfok Bapak Ibu Saudara. Salfok kenapa? Karena dalam pertobatan Simon ternyata tuh gak sepenuhnya dia memahami tentang kehidupan di dalam Kristus. Pola pikirnya Bapak Ibu Saudara selaku tadi ya seorang tukang sihir itu ternyata belum ada perubahan yang cukup signifikan. Apa yang ada di pikirannya? Bahkan ketika dikatakan rasul-rasul di Yerusalem itu mendengar ya bahwa tanah Samaria ini telah menerima firman Tuhan, kemudian kan Petrus dan Yohanes kan diutus ke situ ya. Mereka tumpang tangan karena mereka melihat di situ orang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Roh Kudus belum turun di atas mereka. Nah, melihat hal itu apa yang terjadi? Simon ini kemudian pengen Bapak Ibu Saudara. Wih, kok keren ya. Ada orang bisa tumpang tangan, Roh Kudus bisa hadir, turun, memberkati orang-orang di situ. Kemudian dia berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya aku menumpangkan tangan di seseorang dan ia menerima Roh Kudus. Kemudian ditegur Bapak Ibu Saudara oleh Petrus. Dikatakan, binasalah kiranya uangmu. Kenapa? Karena dia pengen bayar biar dia bisa dapat kuasa itu. Nah, ini hal yang menarik ya. Kenapa? Karena Simon memandang kuasa itu, kuasa yang diberikan Tuhan itu bisa dibeli pakai uang Bapak Ibu Saudara. Nah, rasanya ini cukup relate juga loh dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita yang juga merasa ada banyak hal yang kita bisa beli pakai uang. Ya kan? Mungkin orang berkata, ya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bener ya Bapak Ibu ya? Bener gitu kan ya. Dikatakan teman saya bilang gitu ya, coba kita nangis gitu ya, sambil bisa di tempat yang nyaman kan lebih enak gitu ya, daripada nangis di pinggir jalan katanya ya. Jadi gimana pun uang juga kita perlukan. Ya betul gitu kan ya. Dalam hal ini menarik Bapak Ibu Saudara. Tapi ada hal yang sangat menarik juga dalam pernyataan yang diberikan Petrus. Dia menekankan bahwa sekalipun segalanya butuh uang, tapi uang toh ternyata tidak serta-merta bisa membeli semua-semuanya dalam hidup. Karena itu dia berkata, binasalah kiranya uangmu bersama engkau. Jadi bukan hanya uangnya ya, tapi juga engkau. Kenapa? Karena Simon sedang melekatkan diri pada hal-hal duniawi. Dia merasa uang itu bahkan bisa ngebeli kuasa Tuhan. Jangan-jangan kita begitu juga Bapak Saudara ya. Banyak juga loh jemaat-jemaat yang mungkin merasa, wah aku ngasih persembahan banyak deh. Tapi Tuhan berkati ya doa-doa saya. Kita jadi ngancem-ngancem Tuhan gitu ya. Tuhan aku udah banyak loh ngasih persembahan syukurku pada Tuhan. Masa iya dari serentetan doa di hari Minggu yang saya berikan, gak ada satu yang Tuhan jawab. Nanti saya gak ke gereja lagi loh Tuhan. Nanti saya gak ngasih persembahan yang banyak lagi loh Tuhan. Waduh, ini jadi pertanyaan besar Bapak Saudara. Nah, ini jadi mengingatkan kita khotbah minggu lalu ya, tentang bagaimana seorang janda yang juga dalam kekurangannya, keterbatasan memberikan sepenuhnya sebagai ungkapan syukur. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah ke gereja, banyak orang merasa itu adalah saat momen kita nyodorin segala permintaan kita kepada Tuhan. Padahal kan datang ke gereja beribadah bukan kita lagi mau nyodorin permintaan kita. Tapi justru itu adalah tempat, ruang, salah satunya di mana kita belajar bersyukur. Karena kalau jadi tumpuannya adalah tempat di mana ini adalah kondisi saya mesti berdoa, Tuhan mesti kabulkan. Maka kalau kita gak dikabulkan doanya Bapak Ibu Saudara, ya bisa-bisa setelahnya kita gak mau datang lagi. Kenapa? Karena doa saya gak dikabulkan. Enggak. Datang beribadah adalah bentuk syukur kita. Jadi kalau dasarnya adalah karena saya bersyukur, sekalipun dalam hidup saya gak mudah, saya dikuatkan oleh Tuhan. Jadi mau ada pasang surut jalan hidup Bapak Ibu Saudara, kita tetap mau datang sama Tuhan. Kita bahkan tetap mau memberikan sebuah persembahan. Ya bisa berupa uang, bisa berupa diri kita. Kenapa? Itu ungkapan syukur. Bukan kita sedang bernego membeli kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi pernyataan Petrus bisa juga dengan sangat keras itu hadir buat kita.
Petrus juga bilang pada kita, hai, binasalah kiranya uangmu dan engkau. Kenapa? Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, sangat tidak bisa. Karunia Allah adalah juga pemberian Allah. Anugerah itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang berkenan diberikan itu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya kalau ada orang mungkin, aduh saya mau bayar deh, tolong ya saya pengen bisa punya kuasa ini. Atau mungkin zaman sekarang kan getol banget gitu ya, saya pengen deh beli ya, nanti berkati ya biar saya bisa bahasa roh misalnya gitu kan ya. Nah itu kan juga sebuah kesalahan. Kenapa? Bahasa roh juga adalah sebuah karunia yang juga Tuhan berikan. Jadi ngomong soal karunia, pemberian Allah, Bapak Saudara, nggak bisa kita beli pakai uang. Dan emang kalau kita punya uang, Bapak Saudara, emang kalau kita mau hitung-hitungan, apa iya cukup gitu? Kita beli semuanya itu. Enggak, saya rasa. Kita sekarang kalau sakit, di rumah sakit, perlu bernafas aja mesti bayarnya berapa ya? Coba kalau kita sampai berpuluh-puluh tahun ya habis juga harta kita itu baru nafas ya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi sebenarnya nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena itu teguran yang sangat cukup keras ini sebenarnya. Ini belum bilang kayak Tuhan Yesus ya. Kalau Yesus kan bilang nyala engkau iblis kan gitu kan ya. Itu kan kencang banget gitu ya. Kenapa? Hatinya aja udah nggak benar. Nah ini Bapak Ibu kemudian dikatakan ya. Tidak ada bagian atau hakmu di dalam hal ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Ya, karena itu di dalam Alkitab kan dikatakan ya, kamu jangan serong kanan apa serong kiri gitu kan ya. Udah jalan lurus ya dalam kehendak Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Nah, kita kan kadang-kadang sebagai manusia suka aja ya belok kanan, belok kiri gitu kan ya. Simon ini merasa Bapak Saudara, dengan dia punya kuasa itu, dia bisa makin tenar. Ya pansos gitu ya, panjat sosial. Dia pengen tuh sama seperti rasul lainnya yang bisa punya kuasa itu. Ya, merasa dengan itu dia bisa makin tenar, makin booming. Orang yang tadinya udah pindah ikut Filipus mungkin udah mulai ngelirik dia lagi. Oh karena dia kan bukan lagi penyihir nih, pengikut Kristus. Oh dia bisa memberkati loh, dia punya karunia loh, bisa kasih Roh Kudus loh kepada umat. Jadi dia pengen secara ego pengen punya hal-hal itu. Nah kita masih waspada Bapak Saudara. Dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan sampai itu menjadi ego terbesar kita. Karena itu dasar utama untuk bisa hidup di dalam Tuhan itu mesti jelas. Karena itu ketika orang-orang Saduki bertanya kepada Tuhan, Tuhan diantara banyak ya hukum Taurat kalau dijabarkan itu ada sekitar 163 Bapak Saudara. Dia bertanya, mana yang utama? Tuhan bilang ada dua. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu kan sebenarnya memang rangkuman ya. Hubungan kita dengan Tuhan dan kita juga dengan sesama. Kita diingatkan. Jadi kasih itu mesti dasarnya yang utama. Yuk kita melakukan sesuatu, pelayanan bahkan. Kalau dasarnya gak kasih, dikatakan bahkan ada lagunya gitu ya. Sekalipun diriku gitu kan ya. Bisa berkata-kata dalam semua bahasa malaikat. Tapi kalau gak ada kasih dikatakan sia-sia, percuma. Bahkan kalau kita mau ngasih nyawa kita loh Bapak Ibu Saudara. Ya, nyawa kita loh. Tapi kalau dasarnya bukan kasih dikatakan gak berguna. Jadi bisa bayangin ya. Kalau semua yang kita lakukan selama hidup kita itu dasarnya gak kasih. Maka itu semua sia-sia, gak berguna. Jadi esensi utamanya adalah kasih Tuhan. Nah Petrus menegaskan pada Simon sebenarnya. Esensi utama melayani itu bukan lagi kita meninggikan diri kita. Tapi justru esensi utama adalah merendahkan diri kita. Hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kenapa sih kalau kita mau ibadah kita mesti doa dulu, persiapan? Ya karena kita gak mampu menjalani semua. Dan itu menjadi bentuk di mana kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Merendahkan hati Bapak Saudara, bahkan diri loh di hadapan Tuhan. Makanya jadi pelayan Tuhan kan gak selalu enak ya. Jadi kalau dikira makin enak ya salah besar ya. Karena kan tantangannya makin banyak. Ya, pergumulannya juga makin banyak. Khotbah juga
Banyak Bapak Saudara ya. Kita ngomong kasih tapi kalau kita nggak bisa menyatakan kasih, orang bisa tunjuk kita. Masa bisa khotbah tentang kasih tapi nggak bisa menyatakan kasih gitu kan ya. Masa pelayan Tuhan tapi kok hidupnya begitu ya. Jadi pertanyaan besar. Sebenarnya kita benar-benar melayani Tuhan, apa kita lagi melayani ego kita? Sebenarnya karunia yang Tuhan kasih itu membuat kita makin punya kerendahan hati atau makin punya ketinggian hati. Nah itu mesti dipilih baik-baik karena tipis banget Bapak Ibu bedanya. Anak-anak muda sekarang aja suka nanya, suara Tuhan tuh gimana ya? Apa bedanya suara Tuhan sama suara dunia, Kak? Gimana saya tahu? Ya kan? Banyak sekali ternyata anak muda yang mempertanyakan itu. Jawabannya sebenarnya gampang ya. Ya tinggal hidup dekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau udah kenal satu sama yang lain, ya saya punya jemaat Bapak Ibu Saudara, kenal saya hampir tiap hari karena pelawatan iya, komisi dewasa iya, guru sekolah minggu iya. Jadi saya hampir tiap hari ketemu sama ibu ini. Jadi kalau saya jalan, ibu ini manggil, saya udah tahu nih, ini siapa yang manggil saya tanpa saya nengok. Kenapa? Karena saya dekat. Setiap hari bahkan ketemu. Suaranya udah gak asing. Nah sama Tuhan saya rasa gambarannya sama. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan punya kepekaan, ini suara Tuhan. Kita akan tahu. Kenapa? Karena kenal. Jadi mengenal Tuhan membuat kita jadi tahu bahwa kita masih menyerahkan diri kita. Tuhan itu udah jadi role model, prioritas. Jadi kalau Tuhan jadi role modelnya, Bapak Ibu masih jelas. Melayani itu masih juga dengan melibatkan kasih. Melayani bukan tempat untuk kita jadi ajang gitu ya. Wah aku mesti kenalan nih sama pelayan itu biar aku makin tenar. Nah, kayak gitu kan ya. Atau aku mesti makin terlihat lebih wah. Kenapa? Biar orang makin bisa memuji. Nah itu udah jadi kesalahan besar. Karena itu kemudian Petrus mengingatkan, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah pada Tuhan semoga Dia mengampuni niat hatimu. Nah ini penekanan yang utama. Niat hatimu. Jadi benar-benar hati kita Bapak Saudara. Itu yang benar-benar dilihat. Jadi kalau dunia cuma bisa lihat tampang luar, nah kita nggak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan benar-benar bisa lihat tuh benar-benar jauh dari kedalaman hati kita. Jadi niat utama kita hidup dan melayani, Tuhan benar-benar tahu. Jadi kalau kita mungkin terperangkap dalam kondisi yang sama seperti Simon, kita diajak untuk bertobat. Ini sangat menarik ya. Petrus itu membuka ruang pertobatan Bapak Ibu Saudara buat Simon. Dia nggak langsung usir, ya, tapi dia tegur dan dia mengajak Simon untuk punya pertobatan dari kejahatanmu dan berdoalah biar Tuhan memberikan pengampunan. Nah ini ruang yang sangat menarik ya, bahwa dalam pelayanan yang dilakukan kalau kita lihat hidup kita, pasti kita juga menjumpai lah. Mungkin ada orang-orang yang juga salfok gitu ya. Pelayanan ternyata dia justru meninggikan dirinya. Nah kita diingatkan, mau gak kita juga mengingatkan saudara kita. Menegur saudara kita. Kalau fokus pelayanannya udah beda. Menegur kemudian diajak untuk melakukan pertobatan. Jadi gak langsung serta-merta dihakimi ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi diajak untuk melihat lagi. Apa sih yang mula-mula dalam diri saya yang saya lakukan. Bapak Ibu ada satu hal yang sampai sekarang ya terngiang tuh pada saya. Jadi pas saya bilang kepada pendeta saya bilang, Pak saya mau deh jadi pendeta. Saya mau melayani deh sepenuh waktu. Pendeta saya langsung bilang, Bapak Ibu Saudara, ya kamu mesti ingat panggilan mula-mulamu ini ya. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kuliah saya ketemu atau saya pulang selalu diingetin, Van, ingat ya panggilan mula-mulanya. Sampai sekarang udah jadi pendeta Bapak Saudara, kalau pulang gitu ya atau ketemu pas acara sinode Sinwil selalu diingetin, Van ingat ya panggilan mula-mula. Jadi panggilan mula-mula saya mau melayani itu apa? Nah itu mesti yang diingat. Sama kita semua kan pasti punya awalan ya. Semoga awalannya sih untuk memuliakan Tuhan ya, nggak lagi pansos nih ya. Itu yang mesti kita jaga. Karena kalau kita nggak jaga Bapak Saudara, wah bisa banget tergoncang nih dengan hal-hal dunia. Ya, kita kok dipuji-puji orang terus gitu ya, waduh kita juga mesti was diri ya, aduh jangan sampai ya saya jadi tinggi hati, jangan sampai begitu saya pelayanan terus saya nggak dipuji orang saya sakit hati. Nah, itu juga jadi sebuah warning tuh. Jangan-jangan pas kita melayani biasa kita dipuji, kita nggak dipuji orang, kita jadi loh kenapa nih orang-orang nggak muji saya, gitu kan ya. Jangan-jangan kita jadi terjebak tuh pada ego minta dipuji. Nah, rasanya Simon juga punya
kondisi di mana dia terjebak ya. Tadinya dia diikuti orang, terus dia mesti mengikuti orang. Dan dia lihat lagi, wah keren banget ya, dia bisa punya kuasa ini. Dia pikir dengan ngasih uang dia bisa, tapi ternyata semua salah. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, dia kemudian punya kerendahan hati ya. Dikatakan, hendaklah kamu berdoa untukku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu. Jadi bahkan dia minta didoain, Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang kalau habis ditegur orang, diajak untuk melihat dirinya, ngoreksi diri, terus minta didoain? Banyak yang jadinya malah marah ya. Maksudnya apa? Oh saya udah baik loh ini pelayanan gitu kan ya. Berapa banyak dari kita yang masih punya ego itu. Simon kemudian memberikan kerendahan hatinya. Doain aku ya, biar apa yang kamu katakan tuh gak terjadi. Biar Tuhan ngasih pengampunan. Biar aku punya pertaubatan. Dia minta didoain Bapak Saudara. Ketika dia melihat dirinya bersalah. Nah kita juga dikasih ruang. Agar kita mau juga membuka diri melihat kesalahan kita. Yang paling susah kan ngelihat kesalahan sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang paling gampang ngelihat kesalahan orang lain. Waduh, mungkin kalau disuruh ngelis ya, kesalahan diri sendiri dan kesalahan orang lain gitu ya. Yang paling penuh yang sini dulu tuh ya, kesalahan orang lain. Mungkin hal kecil aja kita sampai ingat. Tapi begitu ngelihat diri sendiri, kayaknya saya gak punya kesalahan. Waduh gitu ya, sempurna banget kayak jadi orang gitu ya. Makanya berperang melawan diri sendiri itu paling sulit. Nah kita mesti benar-benar merombak diri kita. Kenapa? Karena terapannya pada perintah Tuhan tadi tuh yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangin kalau kita gak bisa mengasihi diri kita loh Bapak Saudara. Itu standar apa yang mau kita pakai untuk mengasihi sesama? Kita aja gak bisa nih mendengar diri kita. Lalu kita mau pakai dasar apa untuk mendengar orang lain? Kalau dasar mengasihi diri di dalam Tuhan aja kita suka masih miss. Jadi mengasihi diri itu juga penting. Melihat diri itu juga penting. Apalagi dasarnya pada kasih Tuhan. Kadang-kadang orang sekarang lupa untuk mengasihi diri. Saya punya jemaat ya Bapak Saudara, dia sampai nangis. Bentur-benturin kepalanya ke tembok. Saking pusing. Pergumulannya banyak. Tapi dia terus terima segala pelayanan yang ada. Banyak banget Bapak Saudara. Sampai saya aja kalah nih kayaknya ya. Sebagai pendeta saya sampai kalah gitu ya. Oh semua sama dia diterima. Saya bilang ibu mesti lihat loh. Jangan-jangan balik lagi. Kita jadi punya ego. Semua pengen kita tapi kita gak lihat diri kita. Tuhan kan juga pengen kita punya banyak hal dalam pelayanan. Tapi kan mesti dibagi ya. Keluarga jadi gak terlayani. Diri juga jadi gak terlayani. Pelayanan di gereja juga gak semua jadi maksimal. Kenapa? Semua diambil. Akhirnya stres Bapak Saudara. Jadi kita benar-benar mesti melihat ya. Wah mengasihi diri itu benar-benar lihat. Kasih jeda bahkan beberapa kali. Agar apa? Kita bisa rilis. Bahkan kalau Bapak Ibu pergi ke GKI Gejayan ya Jogja. Dia punya slogan tuh. Satu jemaat, satu pelayanan gitu ya. Ya karena jemaatnya juga gede gitu ya. Harapannya dia punya fokus dan bisa punya jeda. Saya rasa mengasihi diri sendiri juga mesti cukup clear dalam diri kita. Kita mesti penuh dulu dengan kasih Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, ya kita cari hal-hal lain. Kalau kita nggak merasa penuh dengan anugerah dan hikmat Tuhan, maka kita akan coba mencari pada hal dunia. Karena itu kita diingatkan dalam kisah ini untuk jadinya nggak pansos gitu ya. Apa kayaknya FOMO gitu ya. Aduh pengen ini itu. Petrus bilang enggak. Apalagi uang enggak bisa membeli karunia Tuhan. Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen sepanjang zaman nih ya bisa aja dikuasai oleh roh iri seperti Simon. Pengen ini itu. Ya Simon si penyihir ini. Kita bisa juga memiliki kecenderungan menempatkan uang, kuasa dunia, kedudukan sosial sebagai alat ukur untuk memperoleh karunia-karunia. Karena itu kita diingatkan waspada, hati-hati, bertobatlah, dan mintalah Tuhan mengampuni niat hati kita yang gak seturut dengan Dia. Karena semuanya akan jadi sia-sia, semuanya akan jadi gak berguna. Padahal karunia yang utama itu adalah hikmat, pengetahuan, dan juga iman. Dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 7-8. Hikmat, pengetahuan, dan iman. Itu benar-benar penting. Karena yang memanage semua adalah hikmat ya kan. Nah kita diajak. Jangan sampai segala sesuatu rasanya pengen diri kita yang tertonjol. Mesti ingat kemuliaan Tuhan yang utama. Jadi apa yang kita lakukan terbaik
itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang membuat kita jadi meninggikan diri kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan kita hari ini mengingatkan kita untuk bukan hanya pansos ya, tapi juga enggak salfok dalam hidup kita. Ingat, pelayanan utama adalah memuliakan Tuhan. Dan utama dasarnya adalah kasih. Nah, biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan menuntun kita agar kita bisa punya ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita saat teduh untuk kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita juga akan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa fokus utama kami adalah melayani Tuhan dengan hati. Ingatkanlah kami Tuhan, agar kami tidak terjebak pada ego kami, sehingga kami menjadi kabur akan panggilan mula-mula kami. Kami menjadi melayani Tuhan hanya untuk meninggikan nama kami, mementingkan diri kami. Hingga panggilan mula-mula kami, kerendahan hati kami tidak lagi kami miliki. Kami pun bisa terjebak pada sebuah keangkuhan. Kami bisa terjebak pada sikap ego. Kami terjebak merasa menjadi pribadi yang paling benar dan paling punya kuasa dalam melayani Tuhan. Kami meminta maaf dan ampun Tuhan, jika hati kami terjebak pada hal-hal dunia. Kami melekat pada hal-hal dunia hingga mengkaburkan panggilan mula-mula kami untuk melayani Tuhan dengan kasih. Karena itu Tuhan, rangkulah setiap kami. Peluklah setiap kami dalam kerapuhan kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan, untuk seluruh program yang sedang dijalankan oleh Panitia Pembangunan Gereja di GKI Gading Serpong. Tuhan, kiranya Engkau juga gerakkan para hati, donatur, dan juga setiap kami, agar dalam pengumpulan dana, pembangunan, semua juga dapat tercukupi. Tuhan, menggerakkan setiap hati kami untuk bisa memberikan dukungan dan bantuan. Biarlah dengan usaha bersama-sama ini, kami juga mengupayakan pembangunan gereja kami, jemaat kami bersama-sama. Kiranya Tuhan juga perlengkapi dalam segala keterbatasan dan pergumulan ini Tuhan. Agar bersama-sama kami boleh menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat atau simpatisan yang mengalami pergumulan Tuhan dalam hidupnya. Baik dalam pekerjaannya, hubungan antar anggota keluarga yang retak, lemah lembut tubuh, pendidikan, menantikan buah hati bagi keluarga-keluarga Tuhan. Bagi keluarga-keluarga atau umat-umat Tuhan yang menantikan kehadiran teman hidup atau pasangan di tengah hidupnya. Kiranya Tuhan berkati dalam pergumulan kami ini Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sangat terbatas. Kami tidak mampu melewati setiap pergumulan ini seorang diri. Dan kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri. Kami selalu dapat melihat bagaimana Tuhan hadir bagi setiap kami. Tuhan, kiranya damai sejahtera yang juga Engkau limpahkan dan anugerahkan pada kami, membantu kami untuk bisa berdamai dengan segala hidup kami. Berdamai dengan hati kami, berdamai dengan pikiran kami, hingga kami juga boleh berdamai dengan tubuh kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan berjuang dalam proses pemulihan. Biarlah dalam kedamaian inilah yang membantu kami bahkan terus bisa bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kami juga sedang menjalani sebuah perjuangan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, penatua, pengerja, aktivis, serta seluruh staf GKI Gading Serpong Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi mereka dalam menjalankan tugas pelayanannya. Hikmat kebijaksanaan juga Tuhan curahkan, sehingga para anak-anak Tuhan ini juga boleh terus melayani setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di GKI Gading Serpong ini dengan penuh ketulusan hati dan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan Ibu Teli yang mengalami sakit karena autoimun. Kami juga berdoa untuk Rianti, anak dari Ibu Ritawati, untuk persiapan menjalankan kemo pasca operasi.
Kiranya Tuhan berkati para anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera agar mereka dapat berdamai dengan tubuh dan sakitnya. Hingga mereka boleh terus melihat ada Tuhan yang menguatkan dan mendampingi. Tuhan berkati segala sarana yang digunakan. Tenaga medis, makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah ini semua menjadi sebuah pemulihan dan kebaikan bagi tubuh anak-anak Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan hadirkan bagi saudara-saudara kami. Untuk Monica Aryani, Stefani Setia, Siane Kunuwangi, dan juga Ratna Rosari. Kami bersyukur Tuhan pertambahan usia yang Tuhan hadirkan. Biarlah anugerah ini juga terus dapat disikapi dengan diri yang mau memberikan sepenuh hati kepada Tuhan. Sehingga mereka juga diperlengkapi dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar bukan hanya usia, angka yang bertambah, tapi ada hikmat kebijaksanaan yang Tuhan tambahkan. Memampukan mereka untuk terus tumbuh dewasa dalam iman mereka. Ya Tuhan, terima kasih, inilah seluruh seruan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Stefani. Khotbahnya sangat memberkati kita sekali. Sekarang kita dengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu kelompok kakak. Kita masuki persembahan sesuai dengan firman Tuhan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami persilakan kepada ibu-ibu yang bertugas. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu, Yesus gunung batu.
saudara semua, mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk berkat penyertaan-Mu pada hari ini. Terimalah Bapak persembahan kami kiranya boleh menjadi berkat untuk gereja, untuk persekutuan, untuk orang-orang di sekitar kami. Terimalah Bapak, terima kasih untuk segalanya. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Paula yang sudah membawa doa persembahan. Kita angkatkan pujian dari PKJ nomor 184, Nama Yesus Termulia. Semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya. Terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu masih banyak manusia. Kami persilakan kepada yang tak kenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan.
Tuhan, terima kasih atas setiap naungan yang Engkau hadirkan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan kembali mengajak kami untuk memperbaharui diri kami dalam perenungan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan kini kami mau menyerahkan diri kami Tuhan, bila Tuhan yang bentuk dalam hikmat dan berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu dalam setiap langkah kakimu. Roh Kudus membimbing-Mu untuk dapat menyatakan seluruh cinta kasih Tuhan dalam hidup-Mu melalui perkataan dan perbuatan-Mu. Roh Kudus pun membimbing-Mu untuk menyatakan kasih-Nya dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai, kita masuk ke dalam saat teduh, saat hening. Terima kasih. Kami serahkan kepada pengurus. Halo semuanya. Izinkan saya untuk membacakan beberapa warta. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Stefani atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu senantiasa. Terima kasih juga untuk pelayanan ibu-ibu dari Kakak 20 dan Kakak Be The Light. Untuk PP Ibu Ruth, terima kasih. Untuk singer Ibu Santi dan Ibu Sarma, pemusik Ibu Suga, kemudian penerima tamu atau kolektan Ibu Lydia dan Ibu Stefani dan Ibu Paula. Kemudian petugas Mulmed yaitu Ibu Yan Rista serta teman-teman pengurus yang melayani di persekutuan dewasa pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga sungguh bersuka cita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir dalam persekutuan dewasa pada hari ini. Terus tadi juga ada yang baru datang ya, namanya Ibu Maria. Ibu Maria, boleh berdiri kita berikan salam yang di dekat Ibu Yulia. Ibu Yulia, maaf Ibu Maria. Kami tunggu kehadiran Ibu Maria di persekutuan berikutnya. Terima kasih ya Bu. Kemudian sungguh suatu kebahagiaan bagi kita dapat bertemu dengan ibu semua di tempat ini. Kita boleh bersuka cita, bersekutu bersama di tempat ini. Dan semoga persekutuan hari ini juga memberi berkat atau ada yang kita bawa pulang dari sini. Nggak sia-sia ya. Kemudian kita akan lihat flyer tanggal 21. Tanggal 21 ada persekutuan dewasa. Temanya adalah setia dalam penantian yang dibawakan oleh Pendeta Erma. Marilah kita bersekutu bersama dan bertumbuh dalam kemuliaan dalam nama Tuhan. Kemudian flyer pelawatan kami mengajak jemaat, ibu bapak yang rindu untuk bergabung dalam tim pelawatan dapat menghubungi Ibu Leli dan Ibu Widya. Kemudian next. Untuk pembekalan mentor, kakak akan diadakan pada tanggal 15 November 2024 dengan tema Naomi The Gift Mentorship yang dibawakan oleh atau pembicaranya adalah Pendeta Santoni. Diharapkan para mentor kakak dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama. Next, persekutuan doa jemaat yang diadakan pada tanggal 16 November 2024 dengan tema Berani Meminta, Berani Memberi.
Pembicaranya masih sama, yaitu Pendeta Santoni. Marilah kita berdoa, bersekutu bersama, dan bertumbuh bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Oke, next. Nah, di sini juga di ruang Kana, di ruangan ini, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin berdoa khusus secara pribadi. Kami menyediakan ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa pukul 5 subuh sampai dengan pukul 8 malam di ruang Kana Gria Kasih. Oke, next. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara kekasih kita yang berulang tahun. Pada minggu ini sejak tanggal 8 November sampai dengan 15 November ada Ibu Monika Aryani Budiarso, Ibu Stefani Setia, Ibu Ratna Rosari, dan Ibu Siane Kunuwangi. Tadi ada Ibu Stefani hadir, cuman karena ada keperluan beliau pulang lebih dahulu. Gitu. Terus, boleh kita nyanyikan ulang tahunnya? Gak apa-apa ya, Bu? Kita nyanyikan ulang tahun juga. Gak datang sih, gak usah. Ya udah nggak usah ya. Oke, kalau begitu sekian warta yang dapat saya sampaikan. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu untuk di persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita bubar, yuk kita maju ke depan, kita mau foto bersama. Terima kasih.